Jokowi bergeming. Dan itu adalah salah satu pintu masuk kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi itu saya nyatakan dibuat di Pasar Pramuka. Dan membuat itu Eko Panjul, seorang relawan dari Solo yang selalu membersamai Joko Widodo. Jadi apa yang dikerjakan Mas Rosuryo, Ibu Tifa, Bu Kurnia, Kang Rizal Fadilah, dan saya sendiri memang benar adanya bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu. Kalau hari ini Jokowi selalu mengelak menaruh ijazahnya di Polda Metro Jaya, menurut keyakinan saya itu Jokowi untuk menyembunyikan kepada khalayak ramai, kepada rakyat Indonesia, memang Jokowi takut menghadirkan ijazahnya. Kalau memang Jokowi mempunyai ijazah palsu, mempunyai ijazah asli, pasti telah ditunjukkan dari awal. Logika kita berpikir, ketika dia takut menyampaikan ijazahnya itu, berarti dapat diduga keras ijazah Jokowi palsu. Bahkan Jokowi tidak punya ijazah. Oleh karena itu, kepada Polda Metro Jaya, Mabes Polri, jangan lagi mau mengikuti anjuran Joko Widodo. Joko Widodo itu harus ditangkap. Karena apa? Telah membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun bahkan lebih untuk berkuasa dengan ijazah palsunya. Jangankan hanya selembar kertas, membunuh orang saja Jokowi berani. Dapat dibuktikan dengan KM 50, Kanjuruhan, KPPS, dan lain-lain. Artinya Jokowi itu biadab. Jokowi itu pembohong. Saya tersangka hari ini di kasus ijazah palsu Jokowi. Saya bukan malah takut, tapi saya malah tantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Saya meyakini Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Telah dibuktikan kesekian banyak sidang-sidang di pengadilan. Jokowi tidak pernah hadir, tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya. Artinya Jokowi memang pembohong, penipu, pemalsu ijazah. Jadi jangan ragu-ragu kepada pihak kepolisian untuk menangkap Jokowi. Jangan kami yang dijadikan tersangka. Padahal pelaku utama itu adalah Joko Widodo beserta relawan-relawannya dari aktivis kiri. Aktivis kiri yang melakukan itu. Eko Panjul yang melakukan itu. Tonton. Jadi kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu menangkap Joko Widodo. Kami kemari tidak memainkan isu pemakzulan Prabowo Gibran, tapi kami tetap konsisten pada pemalsuan ijazah Jokowi yang kurang ajar, yang biadab. Jokowi membohongi hampir 200 juta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para intel, para polisi, saya tahu kalian juga paham, kalian juga punya otak dan hati. Lihat saja, ijazah di foto Jokowi itu, ijazah di foto itu berkumis, berkacamata. Tapi lihat, apakah hari ini Jokowi berkumis dan berkacamata? Hari ini kita kedatangan Mas Bambang Tri yang pernah ditahan Joko Widodo tanpa alat bukti. Datang jauh-jauh dari Blora. Terima kasih Mas Bambang dan kawannya. Mereka meyakini di Solo itu Jokowi sudah bermain dengan KPUD Solo. Yang saat itu dipimpin oleh Eko Panjul. Semua aktivis tahu Eko Panjul, aktivis kiri yang membawa Jokowi ke Jakarta. Saya dan kawan-kawan aktivis lainnya mencari, menginvestigasi bahwasanya
Jokowi saja ijazahnya memang dibuat di Pasar Pramuka. Makanya sampai hari ini polisi tidak berani mencari ke celah itu ke Pasar Pramuka, ke Eko Sulistyo dan pembuat lainnya. Jadi kalau ada polisi yang berani mengkriminalisasikan kami, lihat kebenaran akan dibuka pada saatnya. Ketika kami terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan tuntut Kapolrinya, kami akan tuntut Kapoldanya, kami akan tuntut institusi Polri lainnya. Karena apa? Karena polisi kami percaya akan bertindak adil, mengayomi masyarakat, tidak mendukung Jokowi, tidak dibawa ke tiak Jokowi yang bau asam. Jokowi Dodo, semoga Jokowi Dodo hari ini tonton. Jokowi pemalsu ijazah harus ditangkap, bukan hanya Jokowi, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, mantunya, karena mereka menikmati kebohongan Jokowi yang sampai hari ini, yang menguasai sumber daya alam negara ini, yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yang dimana hari ini rakyat kesulitan ekonomi, tapi Jokowi bagi-bagi uang terus. Artinya KPK harus panggil Jokowi, selidiki Jokowi, di mana duit 11.000 triliun itu, apakah di bunker, apakah disimpan di bank luar negeri. Jadi saatnya lagi kita tidak percaya dengan Jokowi, dan memang kita harus percaya. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, Jokowi pembohong, pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Rustam sebagai korban dari acara ini. Dan sebelum orasi selanjutnya yang datang dari teman kita Mujahidah Lampung, Ibu Mary. Sebelumnya kami terangkan dulu, yaitu kami ini adalah tim pemburu ijazah. Kami sama dengan tim pemburu hantu. Kenapa samanya? Kami sama-sama mengejar yang goib, karena tidak ada yang kelihatan. Hantu pun goib, hanya kedengaran suaranya aja kan. Ada setan, kuntilanak, pocong, segala macam. Tapi tidak semua orang pernah melihat. Begitu juga dengan ijazah Jokowi, goib, karena ada disebut-sebut, tetapi tidak pernah ada yang melihat, tidak pernah ada yang melihat bentuk dari ijazah Jokowi. Jadi saya di sini, kami mendukung pernyataan JK untuk Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Setuju? Jadi ini sekedar pembanding ya. Ini penting saya sampaikan. Tahun 1990, Vladimir Putin dianggap tidak memiliki ijazah. Sampai diproses, sebelum diproses dia tunjukkan ijazahnya. Itu gentleman. Itu namanya negarawan. Bu Mary? Setelah itu ada menteri agama dari Pakistan juga dituduh Amir Hussein, tapi ditunjukkan ijazahnya. Ternyata memang tidak terbukti dan dia negarawan. Ada Obama. Obama juga dituduh. Dia kelahirannya ya, bukan dari Amerika. Maaf, jadi sekarang kita serahkan waktu untuk Mbak Wuri Barat. Oke. Ya. Itu cuma pembanding sebenarnya, cuma urusan 2-3 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Gimana?
ini. Karena apa? Anak cucu kita masih berharap NKRI ini harus tetap tegak lurus, berdiri bendera merah putih, jangan sampai menjadi Indochina. Sepakat? Semangat! Untuk itu, saya dari Solo, jauh-jauh dari Solo, berangkat dari Solo ke sini, tidak rela, tidak ikhlas, bila mana Jokowi melalang dengan lancarnya, memain skill-nya, memperporak-porandakan, bermain demokrasi, dan dia merusak tatanan negara. Di situ, seorang Jokowi ijazahnya harus segera dikuak. Dia seorang pecundang, pengecut. Saya berharap dengan teman-teman yang hadir, saudara-saudara yang hadir di sini, kita harus selalu kompak, membersamai semangat para peneliti-peneliti. Di sini ahlinya nasional. Jangan sampai terlena, termanipulasi oleh seorang Rismon yang sudah membelot, yang dimana di Solo selalu melakukan investigasi bersama saya sendiri. Di rumah zaman kecilnya Jokowi, di rumah zaman kecilnya Heri Mulyono, berikut di Boyolali juga di makamnya seorang almarhum Heri Mulyono. Itu juga dari saya. Untuk itu saya juga tidak rela. Sebetulnya si Rismon ini, si omon-omon ini, seorang yang zombie sudah mengkhianat bangsa, yang mudah dan sudah dibeli seorang Jokowi. Itu hina. Untuk itu selaraskan niat dan tujuan kita untuk berjuang. Sepakat? Perjuangan kita tidak berhenti di sini. Kita masih punya harapan. Harapan anak bangsa terletak pada tangan kita. Di tangan kita, kaki kita untuk melangkah dan berjuang. Untuk itu jangan berhenti di sini. Kita masih panjang perjuangan kita. Anak cucu kita masih berharap Indonesia NKRI ini tetap utuh tanpa diporak-porandakan oleh seorang Jokowi. Saya ulangi lagi satu kata, halalkan darah dan lahirnya Jokowi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Wuri. Kemudian dilanjutkan kepada Bunda Mary yang langsung nanti setelah Bunda Mary kepada tempat kami persiapkan kepada para purnawirawan kita, Pak Jenderal Purnomo dan Pak Jenderal Sunarko. Pak Purnomo dan Pak Sunarko nanti waktu disilakan ya Pak ya. Terima kasih, sedikit saja karena banyak tokoh-tokoh yang akan bicara. Ingin kami sampaikan bahwa pada hari ini kami emak-emak datang dari lintas provinsi. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung, ada yang dari Solo dan lain-lainnya, dan ada juga yang dari Morowali. Kami ingin sampaikan kepada pemimpin negeri ini, kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa masalah ijazah Bapak Jokowi ini sudah membuat kegaduhan di negeri ini. Masalah ijazah ini sudah membuat perpecahan antar anak bangsa di negeri ini. Saya adalah salah satu yang datang di Solo waktu itu. Bapak Jokowi, Anda pernah mengatakan bahwa Anda akan membawa ijazah Anda ketika ada di pengadilan. Tetapi kemarin ada pengadilan di Solo
ini Jokowi, Jokowi, majulah mana. Siapa lagi yang mau nyanyi? Tidak benar mau nyanyi, semuanya harus bernyanyi. Ya. Negeri ini milik kita kok. Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Roy. Merdeka! Apakah betul kita sudah merdeka? Belum. Baru separuh merdeka. Kedudukan rakyat bukan sebagai pemilik kekuasaan di negeri ini. Itulah tanda-tanda belum sepenuhnya kita merdeka. Baik. Republik ini dibentuk dalam keadaan merdeka dengan berdaulat. Perdaulatan itu ada di tangan rakyat. Tetapi kenyataannya, kedaulatan itu dipegang oleh sekelompok oligarki. Dipegang oleh sekelompok orang-orang yang penguasa, yang rakus terhadap kekuasaan. Tentang Joko Widodo, bekas Presiden Republik Indonesia ke-7, sudah 1 tahun lebih diminta menunjukkan bukti ijazah aslinya. Waktu di Solo, Dr. Joko Widodo sudah masuk Jakarta jadi presiden, dikatakan sebagai insinyur, berarti orang-orang pinter. Tetapi antara pinter dalam menipu atau pinter yang sebenarnya. Oleh karenanya, kami minta kepada aparat keamanan, aparat yang penegak hukum, agar Joko Widodo tuntutannya salah satunya itu adalah agar anggota DPR yang di belakang tempat kita ini mendengarkan aspirasi kami yang selama ini kami sudah berjuang untuk membongkar ijazah ini untuk membantu kami membongkar ijazah ini. Artinya maka kami buat aksi hari ini di depan DPR dalam rangka 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Kami tempatkan di sini agar apa? Agar anggota DPR juga dapat melihat bahwa kondisi hari ini serius gitu loh. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun kuasa dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat. Fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf pada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi, jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan Jokowi mengakui. Kami tidak marah. Yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai-selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar. Tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat itu gugur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi. Ini milik kita, milik rakyat yang harus kita jaga. Bahkan sampai 100 tahun ke depan. Tidak ada boleh satupun orang yang mempunyai pemikiran jahat. Apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, yang dimana aktivis itu memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orangnya, Eko Panjul, yang bermain sampai ke Pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman semua,
terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita. 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya. Tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya. Dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah. Tidak ada kemudian aturan yang ada. Dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku. Dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya. Silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa. Karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif. Hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu dan kemudian kami tutup salah satu dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala. Dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina, itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi, aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK ya untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah ini. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak berhenti dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Mas Roy.
Lihat bajunya dong mas, bajunya lagi dong. Di plester tutup saja. Oke.